Baik. Wah, semoga masih ingat ya yel-yelnya ya. Saya mulai ya. Fokus-fokus. Pasti Pasti kompeten. kompeten. Kurang kurang Amin. kurang kompak. Ulang. Fokus. Pasti kompeten. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Ya, yel-yelnya jadi doa ya. Pasti kompeten. Siap. Baik, kalau gitu izin saya mulai kelasnya dan saya matikan dulu ya keseluruhan mikrofonnya supaya tidak bentrok suaranya. Baik. Teman-teman jawab salamnya boleh dalam hati dulu ya, supaya kita pembukaan kelasnya dulu. Setelah itu baru boleh nanti ada sesi tanya jawab atau menyampaikan alasan-alasan atas jawaban boleh. Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adeo. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini selama 1 menit ke depan, atau 1-2 menit itu berisikan soal satu pembahasan. Kalau mau ikut kegiatan ini secara rutin, secara seru, boleh hubungi Mas Adi langsung atau boleh hubungi admin-admin Voko yang lainnya. Nah, pada malam hari ini saya akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan bersama Ibu dosen yang pada malam hari ini juga sudah ada di tengah-tengah kita. Tidak perlu kenalan lagi karena udah pada kenal, tapi nggak apa-apa, mungkin sedikit demi sedikit teman-teman mengenali beliau, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, dengan senang hati, dengan gembira, Mas Adil panggil dan sambut ini dia, Bu Zia. Halo Bu Zia. Halo, selamat malam Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pada malam hari ini perlu Bu Zia ketahui bahwa murid-murid lah kalau kita anggap ya Bu, peserta yang selama ini belajar ketemu Bu Zia, ketemu sama dosen-dosen yang lain, malam ini ada yang berakhir pertemuannya karena mereka sudah akan menghadapi uji kompetensi, makanya mereka sudah masuk ke minggu tenang untuk menghadapi uji kompetensi. Jadi dosen di Baik. Voko, host di Voko, tim Voko, ini sekarang kita lagi ada di dalam bis ceritanya. Dan beberapa sudah mau turun dari bis karena perjalanannya sudah sampai. Begitu, Bu Zia. Oke, semangat semuanya. Tetap positive thinking ya. Nggak usah takut. Yang penting selama ini prosesnya belajarnya sudah dilalui. Nanti itu hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Gitu ya Mas Adi ya. Betul sekali, setuju. Oke. Baik, kalau gitu silakan Bu Zia untuk memulai kelas pada malam hari ini ya, Bu. Baik, siap. Oke. Oke, saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman bidan dari Sabang sampai Merauke yang selalu kami banggakan, yang kami cintai di sini semuanya. Jadi malam ini kita melanjutkan ya pembahasan soal prediksi Ukomnas Bidan, khususnya ini yang akan segera melalui yang dalam waktu dekat ini di Juni Agustus ya untuk pelaksanaan uji kompetensi jika tidak mundur ya waktunya. Oke. Jadi di malam ini seperti biasa kita nanti akan belajar 7 soal ya. Jangan lupa triknya seperti biasa nanti baca pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian lihat kata kunci yang ada di soal. Sambil melihat kata kunci kita lihat jawaban soalnya. Ya, eliminasi jawaban yang tidak tepat sehingga nanti tinggal beberapa saja yang bisa kita pilih jawaban yang paling benar ya. Gitu. Oke, kita bisa langsung mulai ya. Saya izin untuk share screen. Oke, siap. Sambil menunggu Bu Zia share screen, teman-teman, buku catatannya disiapkan. Oke, sudah tampil. Oke, sudah terlihat jelas di sana Sudah, Bu. semuanya? Baik, oke.
Bagaimana Mas Adil? Kita langsung ke soalnya. Kita langsung ke soal yang pertama. Ini ada Kak Eli Kusrini, Kak Happy Kelana Dewi, Kak Dede, Kak Novi Sumiani, Kak Ratna Wilis. Wah, udah nggak sabar kayaknya mau ngerjain soal nih. Ya, oke langsung kita coba soal yang Baik. pertama. Oke, siap semuanya ya. Soal pertama, silahkan dibaca dan dipilih jawaban yang paling tepat. Oke, silakan Mas Adi untuk timernya. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Ngerame ning HP cilik banget. ini harus diwaca dari perut bagian bawah. 3, 2, 1, waktunya habis. Ayo, silakan diisi. Jawabannya diawali C, C, masih yang C. Masih yang C. Buat yang baru join, ingat, tetap jawab di kolom C. Walaupun ragu-ragu, pilih aja, ketik aja. Nanti kalaupun salah pilihannya, pada saat dijelasin kita jadi paham. Kalau nggak ditulis di kolom chat, cuma disimpan di dalam kepala, pusing nanti. Ya, silakan. Diketik di kolom chat. Jawabannya didominasi jawaban yang C, tapi ini ada yang A juga. C dan A. Saya scroll-scroll ke atas lagi, ternyata hanya C dan A. Yang A 1 orang saja, sisanya C semua. Wah, ini jadi makin seru nih. 1 orang jawab A, sisanya C semua. Siapakah yang kurang tepat? Karena pertanyaannya yang diminta adalah tindakan awal apakah yang paling tepat. Nah, pada saat bunda-bunda udah baca kasusnya, cari kata kunci, nah kita pilih yang paling tepat, ternyata paling banyak C. Apakah yang paling tepat yang C? Kita buktikan kepada Bu Zia. Silakan Bu, dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Ade waktunya. Oke, kita ke soal yang pertama ya. Kayaknya soal yang pertama ini tidak seperti malam-malam yang lalu ya Mas Adu ya. Kalau Siap, bisa betul Bu. ini semuanya langsung betul berjamaah ya, jangan kayak malam-malam yang lalu. Oke, pertanyaannya adalah tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ingat, tindakan awal. Di sini soalnya adalah akseptor KB, akseptor kontrasepsi IUD ya atau AKDR. Ke PMB ternyata keluarnya sudah 2 bulan tidak head. Jadi ya sejak 2 bulan yang lalu tidak head. Nah, biasanya kalau pada akseptor IUD itu biasanya akan terjadi headnya akan lebih banyak atau malah akan kadang sering ya. Nah, di sini hasil anamnesisnya nyari perut bagian bawah dan di sini ada kata kunci lagi nih, perut terasa membesar. Secara TTV ini masih normal ya semua. Palpasi TFU-nya belum teraba, IUD juga masih terlihat saat dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, kalau seperti ini bagaimana jawabannya nanti? Kata kuncinya di sini ada IUD, kemudian 2 bulan tidak head, kemudian ada perut terasa membesar, ada nyeri perut bagian bawah. Maka, apakah langsung kita mencabut IUD? Ya, padahal di sini secara apa? Secara di soal ini kita tidak melihat ada keluhan tentang IUD-nya ya. IUD-nya juga masih terlihat. Kemudian memberikan konseling ya. Kita harus tahu dulu apa penyebabnya sehingga kita memberikan konseling ya.
kemudian melakukan tes kehamilan. Nah, ini adalah salah satu kata kunci tadi. Saya bilang bahwasanya kalau pada akseptor IUD itu harusnya efek sampingnya biasanya menstruasinya akan lebih banyak atau malah menstruasinya tidak menstruasi setiap bulannya, bahkan lebih banyak tadi gitu. Maka di sini C ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, kalau memberikan terapi hormonal, nah terapi hormonal yang seperti apa? Kecuali kalau misalnya tadi menstruasinya itu sering sekali atau mungkin terjadi spotting atau terjadi perdarahan yang berlebihan. Merujuk ke dokter kandungan. Nah, ini belum merupakan indikasi. Jadi kita harus tahu penyebabnya dulu, baru melakukan rujukan. Nah, karena di sini sejak 2 bulan lalu tidak menstruasi atau tidak haid, maka kita harus waspada apakah terjadi kehamilan. Jadi walaupun pakai IUD bisa saja angka kegagalan itu juga masih bisa terjadi. Lah, kalau IUD-nya masih terlihat nanti bagaimana pada bayinya ya tidak masalah. Walaupun ada IUD-nya kemudian terjadi kehamilan, biasanya IUD-nya akan ada di belakangnya. Kantong kehamilan akan ada di depan IUD itu ya. Jadi makanya kegagalan ini juga pasti akan ada saja jika IUD-nya ini walaupun masih terlihat benangnya tapi ada malposisi sedikit geser kah atau agak turun kah, lah itu biasanya akan menyebabkan terjadinya kegagalan. Ya, jadi yang paling tepat adalah melakukan tes kehamilan, ya, gitu. Ya, ini untuk pembahasan yang nomor 1, kayaknya semuanya betul berjamaah ya, Mas Adiw ya. Betul Berarti cuma berjamaah. tadi ada yang A ya, mencabut IUD-nya. Ya, oke. Baik, kita Oke. bisa lanjut ke yang kedua, Mas Adil. Lanjut dong Bu, ini udah betul berjamaah, udah makin pede, ini Ya, udah positif, oke. 1 kali ujian, Berarti kompeten. happy Ending, start, nah, happy happy, awal, happy happy start. starting. Oke, start with happiness gitu ya. Jadi Iya. yang sekarang ke yang nomor 2. Silakan. Oke. Yang nomor 2, Mas Adi untuk Siap. timernya. Oke, soal nomor 2 sudah tampil. 1 menit dimulai dari sekarang. Yes. 3, 2, 1. Silahkan jawabannya boleh dipilih. Oke, jawabannya diawali D, B, A. ABD ya. Pilihan yang dipilih ABD. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Setiap minus 1 menit langsung kita bahas. Oke, masih ABD didominasi jawaban terbanyak, jawaban yang A, trichomoniasis, yang B, candidiasis, yang D juga tadi ada gonore. Dengan pertanyaan penyebabnya apakah yang paling mungkin? Oke, yang paling mungkin. Oke, datang ke PMB dengan keluhan keputihan, gatal-gatal di sekitar area. Oh, ini pernah nih kayaknya nih kasus seperti ini pernah nih. Nah, ini kalau nggak betul berjamaah sih
Ayo ganti jawaban sampai betul berjamaah. Ayo dibaca lagi. Masih ada kesempatan untuk ganti ya Mas Adiu ya. Enggak, tapi udah minus 1 menit, nggak boleh ganti. Sekarang Oh waktunya kita sudah. bahas. Silakan Bu. Oke, Kak Eli Oke, ganti B, siap. bentar ya. Oke, baik. Langsung kita bahas soal yang nomor 2 ya. Hah? Siap. Iya, sesudah. Di sini pertanyaannya adalah penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ya, usia 25 tahun, melahirkan 3 bulan yang lalu, ke PMB keluarnya keputihan. Nah, keputihan sudah langsung dijadikan kata kunci. Ditambah lagi keputihannya yang seperti apa? Nah, gatal, berarti keputihannya ada gatal. Kemudian di sini ternyata walaupun tadi sudah melahirkan 3 bulan, ternyata belum haid. Kemudian menyusui eksklusif, tapi sudah melakukan senggama atau hubungan suami istri ya sejak 40 hari masa nifas. Secara pemeriksaan ini TTV normal, tapi pemeriksaan yang lain keputihannya tadi ada gatal, kemudian ada warna kuning kehijauan. Ya, coba nanti kita lihat apakah A. trichomoniasis atau B. candidiasis, chlamydia, gonorrhea atau sifilis ya. Tadi saya lihat banyak yang B, ada juga yang A ya, bervariasi ya Mas Adiw ya. Selain A dan B ada lagi ya tadi ya. ABD, Bu. Oh D, ada gonorrhea ya. Coba kita lihat perbedaannya nanti di tabel. Ya, ini keputihan, gatal, kuning kehijauan. Ya, diingat keputihan, gatal, ada kuning kehijauan. Ya, itu dulu. Oke. Sekarang kita lihat. Ternyata jawaban yang paling benar itu adalah trichomoniasis. Ya. Khasnya trichomoniasis itu adalah gatal, keputihan yang gatal ada warnanya kuning kehijauan. Itu adalah khasnya. Ya. Coba kita lihat di tabel ini. Ini tabelnya agak bahasanya bahasa Madura ya. Tapi nggak apa-apa. Bisa aja. Bisa aja, Bu. Iya, ya ini bahasa Madura ini Mas Adib soalnya. Iya, Nah, serikat ini, Bu. Oke, di sini tadi ya ada yang jawab kandidiasis ya. Tadi ada banyak yang jawab B itu kandidiasis. Coba kita lihat perbedaannya. Nanti saya kasih kunci perbedaannya antara trichomoniasis sama vulvovaginal candidiasis ya. Kalau bakterial vaginosis ini adalah BV ya. Jadi bisa saja nanti jawabannya bakterial vaginosis ataukah trichomoniasis ataukah candidiasis. Kalau gonorrhea tadi itu kan seperti kencing ada nananya, terasa panas, itu gonorrhea pasti nanti akan lebih mudah mengenalinya. Ya, gonorrhea. Kalau sifilis nanti pasti akan ada kata kunci salah satu bagian anggota tubuh yang berubah warnanya. Ya, atau ada bintik-bintik ya. Itu nanti mengarah ke sifilis. Berarti sifilis sama gonorrhea sudah tidak mungkin. Ya, jawabannya berarti antara trichomoniasis ataukah candidiasis. Ya. Di sini yang pertama, kalau ketemu bakterial vaginosis. Kalau bakterial vaginosis, untuk keputihannya itu dia tipis, ya, seperti ada busanya, kemudian baunya itu kayak amis, ya, atau visi ini ya, visi itu kan fish ya, fish itu ikan ya, ikan itu amis. Nah, jadi kalau bakterial vaginosis keputihannya apa tidak tebal, kemudian ada busanya sama warna baunya amis. Itu bakterial vaginosis. Jadi bisa dicatat. Kalau nanti misalnya bingung bahasa Maduranya ini dicatat ya. Kemudian pH vagina lebih dari 4,5. Ini BV. Jadi berbusa, keputihannya ini tidak tebal atau tipis, kemudian ada bau amis. Nah, kalau trichomoniasis, ya, kalau trichomoniasis di sini warnanya itu adalah kuning kehijauan. Ya, ini yellow green. Yellow green itu kuning kehijauan. Itu kalau trichomoniasis. Ya. Kemudian
Ada dispareuni, disuri, ya. Jadi saat kencing ada rasa nyeri, saat berhubungan ada nyeri, ya. Kemudian ada strawberry cervix saat pemeriksaan, ya. pH-nya juga lebih dari 4,5. Ya, jadi berbeda-beda. Tanda keputihannya itu beda-beda. Kemudian kalau kandidiasis. Nah, kandidiasis ini warnanya tidak kuning kehijauan, tapi putih susu kental. Ya, putih susu kental, tapi di sini baunya itu tidak menyengat atau tidak khas begitu. Nah, itu kandidiasis. Ya, oke. Nah, di sini ada tanda lagi, ada odem, kemudian ada eritema, ya. Lalu pH-nya kurang dari 4,5. Nah, ini jadi nanti kalau membedakan bakterial vaginosis itu keputihannya tipis tapi berbusa. Baunya seperti amis, ya. Trichomoniasis keputihannya kuning kehijauan. Kalau kandidiasis itu putih kental kayak susu, ya. Itu keputihan atau perbedaan dari keputihannya. Oke, dari situ semoga bisa diingat ya. Nanti kalau misalnya ketemu mengenai soal-soal keputihan yang disebabkan oleh parasit ya maupun apa namanya bakteri. Gitu ya. Oke, Mas Adil untuk penjelasan yang nomor 2. Oke, siap. Terima kasih Bu Zia penjelasan soal nomor 2-nya. Kak Kana, Bu mohon diindonesiakan. Ada versi Indonesianya nggak Bu nih Bu? Iya, ini saya nggak ada versi Indonesianya. Nggak Mungkin ada ya? Hanya eh, Madura dan Tasik aja ini Kak Kana. iya, Versi mungkin Madura. kalau pas waktu besok ada waktu saya kirim ke Mas Adil ya. Siap, siap. Baik. Gitu. Iya Kak Oke. Kana, kalau ini kayaknya sumbernya nggak ada yang bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya ada nanti dibantu. Heeh. Ditranslate Bu bahasa Maduranya. Ini bahasa Madura sama Tasik ini. Iya, saya kebanyakan kalau ngajar atau ngasih materi itu lebih banyak di bahasa Madura sampai saya sering dikomplain juga, aku sering bahasa Madura gitu. Oke, tapi di soal nomor 2 ini sayang sekali tadi. Kak Eli udah betul jawabannya ganti ke B. Nggak Oh apa-apa Kak gitu. Eli. Iya, Oh iya. nggak apa-apa. Namanya juga lagi proses meyakinkan Heeh, diri sendiri pada saat menjawab heeh. soal. Nah, berarti ini kan udah Oke. mulai nih ada progres Kak Eli. Ya nggak Kak Eli? Iya, Pak. Iya, Mas. Soalnya saya terkait soalnya itu nggak nggak lihat bawahnya warna hijau Oke, siap. cocok. Itu ya warnanya di paling Heeh. terakhir sendiri ya Bu Eli ya. Ya Padahal gitu. perihal warna aja nih ya. Nah, itu dia. Berarti kalau dari Kak Eli kendalanya kalau misalnya salah jawaban karena terkecoh, berarti evaluasinya jangan sampai di soal berikutnya saya terkecoh lagi. Nah, kita coba soal yang ketiga Bu Zia, boleh ditampilkan? Siap. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Oke, soal nomor Oke, 3 sudah silakan. tampil. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dipilih jawabannya. Diawali jawaban B, 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 B. Masih yang B. Wih, B semua nih. Apakah ada jawaban berbeda? Kita masih tunggu. Masih ada 20 detik lagi untuk menjawab.
Ada yang C. Oke, C 2 orang. Ada yang A, berarti A, B, C. Yang A 1 orang, yang C 2 orang, yang B banyak. Yang C 3 orang, yang A 2 orang. Oke, Kak Lilis, Kak Ipit. Nah, sama-sama dari UMTAS nih. Oke, Kak Siti Aisyah, jawabannya B. Maaf Mas, saya off kamera, baru pijat. Siap, siap Kak Siti Nurbaroroh. Lagi diurut ya? Siap. Ini jawabannya B lagi. Oke. Ada yang C lagi. Sudah minus 1 menit lebih. Kita lihat jawaban yang betul yang mana. Silakan Bu Zia. Oke, baik. Oke, saya lihat semuanya kalau kasus persalinan, kehamilan, ini sudah pada ahli ya Mas Adiw ya, Alhamdulillah ya. Jadi ini intinya bisa kita ukur juga nih kesiapan dalam menghadapi UKOMNAS. Nah, kira-kira semuanya jawabannya benar semua, berjamaahkah, ataukah nggak jadi jamaah ya? Sendiri-sendiri kalau nggak jadi jamaah ya. Sendiri-sendiri. Oke, jadi di sini pertanyaannya, saya sudah lama nggak ngomong pertinyiin ya. Ngomong dong Bu. Kayaknya aneh gitu. Ayo dong Bu, ngomong dong Bu. Ya, oke. Pertinyi ini di soal yang nomor 3. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di usia kehamilan 39, ternyata di sini sudah merasa mulas tak tertahankan, berarti ini ada kemungkinan tanda-tanda persalinan. Kemudian di anamnesis ada keluar lendir, darah, kemudian tampak gelisah dan kesakitan, sehingga di sini dilakukan pemeriksaan umum, kemudian juga di sini sudah dilakukan pemeriksaan dalam, ada penurunan 3/5, kontraksinya juga sudah 3 kali, lalu porsiol lunak pembukaannya 5 cm dan ketubannya masih utuh. Ya, berarti ini skala 1 pembukaan 5 cm, ketuban masih utuh. Di sini kita lihat sepertinya semuanya masih dalam keadaan yang fisiologis. Maka yang paling tepat, kira-kira kalau Bu Eli jawabannya apa Bu? B, Bu, ajarkan teknik relaksasi karena Ajarkan keluhan teknik. mulus yang tertahankan. Oke ya, jadi keluhannya di sini ada mulas, pembukaan 5 cm, ada ketuban utuh. Oke, di sini yang pertama memberikan dukungan, ya. Rencana tindakan yang paling tepat dengan keluhan yang seperti ini. Masa hanya didukung, ya? Masa hanya didukung, sudah Bu, tetap semangat walaupun mulas masa gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau beri dukungan saja. Yang B, ajarkan teknik relaksasi. Nah, B ini adalah jawaban yang paling tepat. Jadi kalau misalnya dalam kelas 1, dalam keadaan fisiologis, ketuban masih utuh, ya maka di sini ajarkan teknik relaksasi. Kemudian yang ketiga, anjurkan jalan-jalan ya. Kalau bisa jangan jalan-jalan ya ini ya. Jadi jalan di ruang persalinan, di ruang sekitar persalinan. Nah, tapi di sini karena di sini kan dia baru datang pertama toh ya. Jadi keluhan mulas nanti kalau sudah mulai terkontrol mulasnya atau rasa nyerinya nanti sudah mulai terkontrol, maka ibu bisa dianjurkan untuk jalan di sekitarnya sehingga nanti menambah untuk pembukaan. Jadi yang paling pertama ya teknik relaksasi dulu ya. Kemudian yang demotivasi berkemih sesering mungkin. Ya kenapa harus dimotivasi untuk berkemih sesering mungkin ya? Kalau mau berkemih ya boleh diperbolehkan berkemih begitu saja ya, jangan malah ditahan. Kemudian sarankan berbaring dalam posisi terlentang, malah dianjurkan lebih ke miring sekali-sekali miring ke kiri. Ya, oke, baik Bu Eli. Jadi tadi jawaban yang paling tepat adalah B, ajarkan teknik relaksasi. Oke, ada yang masih A sama C. Jadi A, B, C ini mesti agak mirip ya. Jadi yang pertama kan mesti kita kalau sudah melakukan pemeriksaan, selanjutnya ya kita atasi dulu nih. Yang paling perlu, mulai dari mulas, rasa gelisah, sama kesakitan.
ya. Relaksasi sudah enak ya, baru kemudian nanti sudah terkontrol semua, mau jalan boleh ya. Kemudian di situ kalau misalnya kasih nutrisi bisa ya, kalau beri dukungan nanti bisa saat persalinannya, saat dikala duanya ya. Oke. Nah, sebentar ini keluar ya. Nah, ini adalah pembahasannya. Tapi kalau misalnya sudah kala dua, sudah pembukaannya sudah lengkap, tapi ketubannya masih utuh misalnya. Tadi tetap ya, ketubannya tetap masih utuh, maka amniotomi terlebih dahulu. Kalau amniotominya sudah, ketubannya sudah pecah, maka apa sebelum dilakukan bimbingan untuk diajari untuk meneran, maka posisi terlebih dahulu, baru kemudian dianjurkan atau diajari untuk cara meneran. Ya, jadi urut-urutannya, saya kira secara asuhan persalinan normal, teman-teman, ibu-ibu bidan semuanya sudah melakukan ya, tinggal nanti harus lebih detail ya dalam membacanya, jangan terlalu cepat atau gupuh gitu ya. Jadi harus benar-benar teliti ya sehingga bisa runtut. Oh, kalau misalnya masih pembukaan 5 kala 1 kita harus ngapain? Kalau sudah kala 2 ketuban utuh kita harus ngapain? Kala 2 ketuban sudah pecah sebelum memimpin untuk persalinan atau meneran ngapain? Nah, itu harus semuanya harus runtut ya. Oke, itu untuk pembahasan yang nomor 3. Oke, saya kembalikan ke Mas Adi. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Bu Sia. Alhamdulillah 1 sampai 3 udah banyak betulnya ya. Sekarang Oke, kita coba. mayoritas betul ya, Mas Adi ya. Betul Bu, mayoritasnya betul. Baik, oke. Lanjut Mas Adi ini. Lanjut Bu. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini harus semuanya full jamaah ya. Nah. Silakan Mas Adi, timernya. Oke, semoga betul berjamaah. 1 menit dimulai dari sekarang. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. Ke 3 bulan. Cara panas kembali 3 bulan kemudian. Tiga, 2, 1. Silakan dipilih jawabannya. Udah betul berjamaah ini harusnya nih. Ayo, jawabannya diawali D, C, D. Nah, ada yang C ya. Ada yang A, berarti A, C, D. A, C, D ya, Mas E Adi juga ya. ada. OB juga ada, berarti A, B, C, D. D, Yang E lengkap mana? tuh. Apa Yang Mas Adi mau jawab E? Ntar dulu, tunggu dulu nih Bu. Yang E ada nggak kalau? Oh ada, saya nggak bisa milih kalau kayak gitu. Oh ya udah Udah berarti dipilih Bu. Saya nggak sudah ikut-ikutan kalau kayak semuanya. gini. Heeh. Udah nggak kebagian, udah. Nggak kebagian saya. Nah ini A, B, C, D, E dipilih semua, mungkin berasumsi ya kayaknya emang ini semua betul nih gitu. Kenapa ya kok betul semua ya kira-kira ini ya? Kenapa ya? Apakah memang betul semua Mas Adi ini ya? Karena pertanyaannya yang diminta yang paling tepat, berarti saya harus pilih yang paling tepat nih Bu. Semuanya tepat ini emang. Yang paling tepat yang kita pilih Semuanya ya. tepat, tapi kalau soalnya juga beda. Nah iya Gitu. benar juga nih. Nah, Kak Ratna Willis mah udah kayaknya udah pede nih jawabannya nih, bener nih. Ya. D, Mas. D ya. Bu Ratna, oke. Bu meragukan Bu. Meragukan. Minggu ke depan. Sehingga jawaban yang paling tepat apa Bu Ratna? D, Bu. Meragukan. Ulang 2 minggu ke depan kemudian. Ulang 2 minggu kemudian. Oke. Yang jawab kenapa
cuma yang sama ya? Yang nggak sama kenapa nggak jawab ya Mas Adiw ya? Ini Bu, belum kebagian. Nah, ayo coba yang beda. Ada Kak Winarsi jawabannya A. Kak Winarsi mau memberikan ini apa? Alasan kenapa milih A? Ayo tuh sudah di ini sama Mas Adiw tuh sudah kelihatan yang jawab A, B, C, D, Ada E. Kak Rosi juga A. Atau mau ganti jawaban? Iya dah Mas, saya D aja juga. Apa gimana? Apa tetap dengan jawabannya? Kalau gitu, daripada bingungnya kelamaan, saya juga bingung ini yang mana jawabannya nih. Kalau saya sih milihnya semua ya. Enggak, Deng. Silakan Bu Zia, boleh dibantu pembahasannya. Oke, siap. Baik. Kita baca pertinyi ya. Jadi tindakan apakah yang paling tepat? Ya udah langsung aja ya. Ini sudah jelas ada bayi laki-laki 2 tahun atau 24 bulan ya dibawa ibunya ke posyandu. Secara pemeriksaan dan anamnesis ini dalam keadaan yang normal sehat. Lalu kuesionernya ya, ternyata kok kuesionernya di sini perkembangannya adalah 8 ya. Kondisinya sehat, tapi perkembangannya 8. Jadi pertumbuhan dan perkembangan kan beda ya. Nah, terusnya di sini kalau 8 berarti interpretasinya ada meragukan. Jangan lupa ada 3 interpretasi sesuai tahapan perkembangan atau S, meragukan atau M, kemungkinan penyimpangan atau P. Ya, kalau sudah kemungkinan penyimpangan di sini nanti bisa dilakukan rujukan. Tapi kalau yang meragukan 78 skornya, maka dilakukan dilakukan evaluasi KPSP 2 minggu. Lah 2 minggu ini ngapain selama 2 minggu sebelum datang ini? Dilakukan stimulasi yang jawaban pertanyaannya tidak. Ya kan ada 10 sampai 11 pertanyaan. Yang ya berarti sudah bagus. Tapi kalau ada yang tidak, lah ini yang distimulasi selama 2 minggu itu. Baru kemudian 2 minggu dievaluasi kembali pada skor 78 yang meragukan. Tapi kalau skornya 9-10, maka dia sudah tahapannya sesuai. Maka tinggal kita menstimulasi lagi sesuai usia, memberikan apresiasi kepada pengasuhnya, ya begitu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Evaluasi 2 minggu lagi. Kalau penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang, ya setiap bulan bisa saja ditimbang karena ada posyandu itu. Ya, di sini tapi tidak ada, kalau penimbangan berarti kan berkaitan dengan pertumbuhan ya, berat badan. Nah, itu sudah menjadi jadwal ya untuk penimbangan ini. Anjurkan konsultasi ke dokter spesialis anak. Ya belum. Ya, belum karena di sini perkembangannya masih 8 meragukan. Jadi tidak langsung untuk konsultasi. Yang C, perkembangan evaluasi 3 bulan kemudian. Memang ya, memang kuesioner KPSP itu bisa dilakukan 3 bulan sampai 6 bulan ya, tergantung usianya. Tapi itu kalau di sini sesuai jadwal. Tapi ini kan tidak ditanyakan jadwalnya. Ya. Kemudian atau tidak ditanyakan kalau misalnya di sini 9-10 maka bisa sesuai jadwal kembalinya. Lalu konsultasi dengan ahli gizi, ya kalau ahli gizi kita bisa lihat misalnya oh anaknya ini berat badannya apakah kurang, ataukah wasting kah, atau faltering kah, ya, ataukah di sini malah obesitas kah. Nah, maka di sini yang paling tepat coba kita lihat lagi ya, kita ingat-ingat lagi tadi karena kok masih ada yang A sampai E semuanya lengkap. Ya, ini ya jangan lupa kalau 9-10 S sesuai perkembangan, 7-8 M meragukan, 6 atau kurang dari 6 maka penyimpangan. Nah, di soal tadi jawabannya adalah KPSP-nya 8. Sehingga dia meragukan. Nah, ini nanti bisa kalau kata Mas Adiw itu ditempel, digunting terus ditempel ya. Salah satunya juga KPSP ini ya. Kalau 78 meragukan, di sini jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Nah, selama 2 minggu itu ya, selama 2 minggu tadi perjalanannya
Lah itu nggak terus diem aja ibunya atau pengasuhnya, tapi harus menstimulasi poin pertanyaan yang jawabannya tidak. Jadi bisa saja nanti pertanyaannya atau jawabannya stimulasi jawaban tidak, gitu juga bisa terjadi. Ya, lalu kemudian 2 minggu lagi evaluasi KPSP. Sedangkan kalau nilainya 6 atau kurang dari 6 diingat, maka harus dilakukan rujukan ke rumah sakit tumbuh kembang level 1. Ya, oke ya. Jadi masih ada yang masih bingung mungkin ya atau belum hafal scoringnya, ya nanti bisa diingat-ingat lagi ya untuk KPSP. Oke, itu Mas Adi silahkan saya kembalikan. Oke, siap. Alhamdulillah masih 1 sampai 4 masih betulnya banyak banget gitu ya. Berarti makin ke sini makin deket, makin mantep buat ngadepin uji kompetensi. Sekali lagi buat teman-teman yang Betul. jawabnya masih dalam hati, silakan jawabnya di kolom chat. Kalau salah dijelasin jadi paham. Tapi kalau misalnya dijelasin tadi jawaban dalam hati, yang ada ngedumel di rumah. Ah, enggak kok tadi saya jawabannya juga itu. Jangan sampai terjadi ya. Kayaknya Mas Adi tahu banget ya, Mas Adi ya. Terpantau CCTV Bu soalnya. Oh gitu-gitu. Oke. Siap, kalau gitu kita coba lagi. Masih ada 3 soal yang belum kita jawab. Oke. Kita lanjut soal nomor 5. Baik, kita ke soal yang nomor 5. Nah, oke. Silakan. Timernya Mas Adi. Siap, 1 menit sudah mulai. Tiga, 2, 1. Waktunya habis. Silahkan dipilih. Yuk Pak Bu. Lengan panjang, lengan pendek ya Bu. Dipilih. Jawabannya A, E. Ya. Ya gitu. Pertinyi ini. Oke. Gitu. Yang penting nggak gitu ya, Mas Adi ya. Tapi gara-gara kita sering pertinyi ini, alhamdulillah yang punya jargon sekarang udah sembuh dari stroke. Siapa? Udah tahu ya? Mas Tukul Alhamdulillah Arwana. ya, Mas Adi ya. Yap. Alhamdulillah sembuh. Pokoknya yang punya sakit-sakit, yang sekarang lagi Zoom, semoga sakitnya disembuhkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, ini jawabannya didominasi jawaban sama-sama kuat nih. A sama E ini sama banyak nih, tapi ada yang D. Yang D nggak kuat karena dikit. Yang kuat tuh A sama E. Nah, mana nih ya? Antara E, A, atau E. Atau malah justru yang D nih, yang jawabannya sendiri. Kalau gitu kita simak soal nomor 5, pembahasan dari Bu Zia. Silakan Ibu. Oke, yang mayoritas apa Mas Adiu? Yang A sama E, Bu. Ini sama-sama banyak kalau saya hitungin sih. Yang juga E deh ya. kebanyakannya. Oke. Siap, aja. kita bahas bersama-sama ya. Jadi di sini pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, bayi laki-laki usia 1 bulan ke puskesmas, ternyata di sini ada diare 2 hari yang lalu, ya sejak 2 hari. Oke, anamnesis, lah diare 2 hari, bayi rewel, kemudian di sini tidak ada darah dalam tinja, tapi ada minum banyak. Ya, minum banyak.
bayi rewel, minum banyak, ini sebenarnya adalah salah satu nanti bisa dikategorikan dehidrasi. Entah itu dehidrasi berat ataupun dehidrasi sedang, nanti kita lihat. Nah, di sini, tapi mata tidak cekung, kulit kembalinya cepat. Ya, cubitan kulit kembalinya cepat. Berarti ini dehidrasinya dehidrasi yang sedang, bukan dehidrasi yang berat. Berarti diare dengan dehidrasi sedang. Ya, gitu. Maka, apakah pemberian zinc selama 1 minggu? Jadi biasanya kalau diare minimal 10 hari berturut-turut. Ya, oke. Pemberian teh manis, ya. Ini tidak mungkin tidak ada penata laksanaan yang misalnya di puskesmas terus setelah diberikan, belikan teh manis aja deh anaknya, kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian pemberian antipiretik, ya. Di sini kita lebih fokusnya ke apa ini namanya diarenya. Dia walaupun tadi ada keluhan di sini rewel ya, tapi di sini ternyata suhunya masih 37,5 ya. Mungkin cuma terasa anget gitu aja kalau anak-anak ya. Kemudian antibiotik. Nah, antibiotik ini kalau misalnya nanti ada sendiri dehidrasi, diare yang seperti apa yang harus dikasih antibiotik. Yang E adalah pemberian oralit. Nah, ini adalah salah satu penata laksanaan pada diare sedang dengan terapi B ya, kalau kita bahasanya di MTBS itu dengan cara penanganan dehidrasi dengan pemberian oralit ya. Oke. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah yang oke, yang E langsung serentak gitu semuanya ya. Jangan dikasih A, jadi nanti ya gitu ya. Jadi bukan ya, tapi saja ya. Ya di sini tadi sudah saya sampaikan, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana sih nanti kalau kita ketemu soal diare? Teman-teman, ibu-ibu bidan semua nanti kalau ketemu soal diare harus ingat. Ingat ada pengklasifikasian diare itu 3. Diare untuk diare saja, untuk diare dengan dehidrasi, untuk penata laksanaannya nanti, kemudian jika diare 14 hari atau lebih, kemudian jika ada darah di dalam tinja atau disebut juga dengan disentri. Oke, nah nanti kita lihat tuh di anamnesis sama pemeriksaannya. Ya, apakah tadi ada malas minumnya atau malah lahap minumnya, bagaimana turgor kulitnya, kembalinya sangat lambat ataukah lambat, jadi sangat lambat lebih dari 2 detik, lambat ini masih sempat terlihat lipatan, jadi nggak langsung balik, tapi masih ada lipatan baru balik. Ya. Nah, ini nanti yang harus teman-teman ingat. Jika untuk dehidrasi, maka ada dehidrasi berat, ringan atau sedang, dan tanpa dehidrasi. Tanda tanyanya gimana kalau dehidrasi? Di sini kalau dehidrasi berat ada letargi, tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum, dan cubitan kulit turgornya sangat lambat lebih dari 2 detik. Maka di sini berikan cairan, dehidrasi tablet zinc, kemudian jika masih bisa minum dikasih ASI plus oralit ya. Kemudian di sini tadi sesuai soal kita ya. Ada rewel, kemudian di sini ada minum dengan lahap. Berarti salah satu, berarti di sini 2 atau lebih tanda-tanda tadi kan rewel, kemudian minum lahap ya. Berarti dia dehidrasi ringan atau sedang. Betul. Nah, di sini pengobatannya atau penata laksanaan tindakannya berikan cairan, tablet zinc, makanan sesuai rencana terapi B. Ya, nanti ada sendiri tuh rencana terapi B yang gimana. Nah, kemudian untuk penelaksanaan terapi B ini adalah penata laksanaan dehidrasi dengan menggunakan oralit ya. Di sini kan ada rencana terapi B. Ya. Nanti akan saya tunjukkan terapi B-nya. Nanti lebih jelasnya bisa sambil dibaca di rumah masing-masing ya. Kemudian kalau misalnya kok nggak ada tanda-tanda ini semua, diarenya masih 2 hari tanpa ada tanda-tanda dehidrasi. Berarti diare tanpa dehidrasi. Ya. Oke, sehingga nanti bisa kunjungannya 2 hari lagi setelah diberikan cairan tablet zinc maupun makanan sesuai rencana terapi.
Nah, tapi kalau ketemunya begini, sudah 14 hari diare, dilihat juga dengan dehidrasi atau tanpa dehidrasi. Kalau dengan dehidrasi, maka sebelum dirujuk harus diatasi dulu dehidrasinya. Kalau tanpa dehidrasi diberikan oralit zinc 10 hari berturut-turut. Sedangkan kalau misalnya ketemu, oh ada darah di dalam tinjanya, maka berarti disentri. Sehingga diberikan oralit, zinc, kemudian antibiotik. Lah, ini. Ya, tadi kan antibiotik itu jika ada darah dalam tinja. Baru kunjungan ulang 2 hari. Nah, yang dimaksud ada terapi A, terapi B itu seperti ini. Nah, tadi kalau di kasus kita itu terapi B penanganan dehidrasi ringan dengan oralit. Ya. Jadi yang perlu dipahami kalau kemarin kita belajar mengenai batuk atau susah bernafas pada anak, nah sekarang ini belajar mengenai diare pada anak. Jadi harus tahu apa yang terlebih dahulu, harus tahu tanda gejalanya. Baru kita bisa melakukan atau mengetahui tindakan apa yang paling tepat. Ya, oke. Itu Mas Adi untuk soal MTBS. Ya, oke. Saya kembalikan ke Mas Adi, silahkan. Oke, siap. Terima kasih Bu Zia. Kasus ini sempat dialami anak saya, Bu. 2 hari yang lalu. 3 hari yang Oh, lalu. iya. Persis banget deh, Bu. Tanda-tandanya sama kayak soal. Sama banget, Bu. Aduh, maaf Di- ya. dikasih obatnya juga sama lagi. Berarti Ah, sesuai deh itu. iya. Dan sekarang Oke. tapi alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah Alhamdulillah. sehat selalu ya Mas Adiw ya, untuk anaknya Siap. Mas Adiw ya. Amin. Siap, Bu. Hmm. Baik, terpantau Jadi sisi. Mas Adiw akhirnya ikut tahu nih kalau besok ketemu misalnya batuk yang kemarin, batuk seperti apa itu bisa tahu tuh. Nah, ini mau saya foto terus saya print tempel biar bundanya yang liatin, saya enggak. Iya, iya. Jadi untuk penanganan awal misalnya ya, tapi semoga sehat-sehat selalu. Tapi paling Amin. tidak tahu ya, kalau tahu itu kita nggak akan khawatir ya. Betul. Jadi pengetahuan itu akan menambah kekuatan kita, akan menghilangkan rasa kecemasan kita, Ya, gitu ya. ya, Oke. betul, Bu. Apalagi pas cek suhu, ternyata suhu banget anak saya, Bu. Sampai nyentuh Oh, 40, Bu, tapi hebatnya tuh nggak kenapa-napa dia. Hebatnya. Saya udah berarti khawatir kejang gitu. imunitasnya ya. Iya, betul, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya semoga sehat Ya, selalu Mas Adiw dan keluarga juga dan amin. teman-teman bidan yang lain beserta keluarga. Amin, Bu Zia juga. Amin. 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 Ini Bu Zia terpantau CCTV lagi nih. Ada Kak Melisa, dia sedang belajar bareng di rumahnya, rame sekali ternyata ya. Oh Luar iya. biasa. Kak Melisa ini lagi ditatap sama layar laptop, di depannya laptop banyak banget. Kok Mas Adi bisa lihat? Itu CCTV kan kelihatan tuh. Tuh Kak Melisa tuh lagi ngobrol sama temannya tuh. Kita diomongin tuh katanya. Oke, Iya, iya. baik. Kelihatan semua kalau di sini ya, mau Kelihatan. apapun kelihatan tuh. Kelihatan semua kalau dari saya, Bu. Nih Kak Ratna Wilis aja saya kelihatan tuh. Lagi giniin jari tuh. Canda ya, Kak. Siap. Oke, Supaya nggak baik. tegang, supaya apa ya, yang tadinya mumet-mumet hilang gitu. Jadi harus kita imbangi tuh Mas Adi Bener. istilahnya Kalau ya. serius-serius terus nanti malah Kortisolnya tuh semakin kortisol meningkat tuh. naik. Aduh, Itu dia gak makin kortisol kembali baik tuh lagi kita. dibahas. Mm-mm. Baik, Bu Zia, kita masih punya 2 soal, Bu Zia. Semoga Oke, teman-teman bisa siap-siap. menjawab 2 soal happy ending seperti kemarin. Oke, kalau gitu Oke, kita kita lanjut ya. lanjut soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 6. Oke, silakan. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1, waktunya habis. Silakan jawabannya dipilih. Diawali jawaban A, C. Wih, A dan C ya. Kok kayak persis kayak semalam gitu ya. Di soal nomor 6 jawabannya AC. Pantesan terus kipas angin belum dinyalain juga. Persis kejadian seperti semalam. AC, AC. Bu Zia lagi ngomong sama kita apa lagi ngomong sendiri nih? Mikrofonnya nggak nyala. Oh iya. Kenapa Bu Zia? Oke. Iya, masih AC terus kayak malam yang lalu. Persis banget Bu kejadiannya Bu. Oh, ada Gimana yang tuh? D. Masih kurang adem nih kayaknya ya. Ini Bu jadi nggak adem lagi karena ada yang milih D nih sekarang. Berarti ada 3 option jawaban A, C, D. A, C, B. Oke. D, D, D. Oh, D. Hmm. Aminuri. A, C, D gitu jadinya. A, C deh gitu. Nah, jadi mikir ya Bu. Gimana ya? Apa ya? A, C, D gitu. Saya pakai AC deh gitu. Karena kipasnya udah nggak mempan. Jadi makanya pakai AC deh gitu. Benar-benar. Mantap juga ya. A, Oke. paling banyak. Perimenopause. Oke. Silakan Bu Siap, Zia, boleh siap. dibantu Oke, langsung pembahasannya. ya. Siap. Kita ke pertanyaan ini ya. Oke. Pertanyaan ini, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke. Apakah di sini A, B, C, D, atau E? Usianya 45 tahun. Ya, 45 tahun sudah kita kasih kunci di di kata kunci. Kemudian terlambat head 2 bulan. Anamnesisnya terlambat head 2 bulan, anamnesisnya sejak 6 bulan terakhir itu haidnya tidak teratur, masih menggunakan akseptor AKDR, sering merasakan panas, memerah, berkeringat di wajah. Nah, ini sudah menjadi tanda-tanda perimenopause ya. Jadi kalau misalnya dikatakan polimenore itu jika menstruasinya dalam 1 bulan itu 2 kali atau lebih. Ya, siklusnya kurang dari 21 sampai 24 hari. Makanya sehingga setiap bulan bisa 2 kali atau lebih. Menopause, kapan dikatakan menopause? Jika sekitar usianya sudah mulai menginjak 50, bahkan berbeda-beda bisa 50 sampai 55 tahun. Kemudian sudah 1 tahun full tidak menstruasi disertai gejala-gejala ini, gejala-gejala perimenopause tadi. Ingat, menopause itu sudah 1 tahun full sudah tidak menstruasi. Ya, kalau ini kan masih tidak teratur 6 bulan terakhir, berarti kan ini masih 6 bulan itu, ya. Kemudian 2 bulan ini sudah tidak menstruasi, berarti kan masih menstruasi, cuma tidak teratur. Ya, dengan tanda-tanda yang perimenopause, maka ini yang paling tepat perimenopause. Kalau aminore kita lihat dulu nih, haidnya 2 bulan tidak haid, ya, merasakan panas memerah. Aminore itu kapan sih? Ya, aminore itu bisa dikatakan kalau sudah menstruasi pertama, kemudian tidak haid, ya, minimal aminore itu adalah 3 siklus. Ya, 3 siklus atau 6 bulan ya, yaitu aminuri. Jadi aminuri itu 3 siklus atau bisa 6 bulan. Itu dikatakan aminuri. Ya. Kemudian kalau hamil ya, hamil di sini tidak ada abdomen, tidak teraba adanya massa, di sini juga tidak ada tanda-tanda kehamilan ataupun tidak ada pemeriksaan penunjang kehamilan. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah perimenopause. Jadi kalau ada perimenopause, itu yang pertama yang kita lihat itu selain dari headnya tidak teratur, ya usia 45 tahun ke atas, pertama headnya tidak teratur selama 6 bulan terakhir, selama 1 tahun terakhir, ya itu perimenopause dengan gejala yang lain. Ya, bukan hanya tidak haid saja, tapi ya merasa panas kalau malam, kalau di wajah itu kayak
panas atau memerah ya, atau sering kalau malam itu sulit tidur lah, itu ke perimenopause. Tapi kalau sudah menopause itu berarti full 1 tahun sudah tidak menstruasi sama sekali, ditambah dengan gejala itu kan. Baru setelah beberapa bulan setelah 1 tahun tidak menstruasi itu akan postmenopause. Jadi sudah mulai biasa ya, mulai biasa dengan gejalanya ini sudah mulai berkurang sampai nanti gejalanya sudah hilang ke masa senior ya. Oke, itu ya. Jadi harus bisa membedakan mana perimenopause, mana menopause ya. Menopause, perimenopause dengan gejala-gejala yang sama. Bedanya cuma di head-nya ya. Oke, begitu nomor 6. Saya kembalikan ke Mas Adi, silakan. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia. Kak Siti Nurbaroro, alhamdulillah betul 7. Terus dibalas sama Kak Neng sih. Soalnya juga baru 6, Bu. Iya ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini baru soal nomor 6, Kak Siti. Jangan buru-buru. Mungkin aja tadi ngerjakan satu lagi sendiri, Oh terus iya dihitung bener. sekalian gitu. Bener. Tadi gitu, makanya udahlah dianggap aja jadi satu di sini gitu. Betul. Doa nggak apa-apa, Pak Kak Pusparini. Tambah-tambahin Kak Pusparini. Oke, aktif Ya. banget ya bunda-bunda di sini tuh aktif semua, heran Ya, saya. saling menghibur. Jadi nggak Iya, ngantuk. malah kita yang terhibur ya Mas Adi ya. Bener, Dianya mau Karatna menghibur, Wilis malah tuh. kita yang terhibur. Karatna Wilis ngakak-ngakak tuh. Terpingkal-pingkal. Maaf Mas, soalnya udah mau menopause Mas. Bisa aja Kak Elia. Maklum sambil tiduran Mas. Siap Kak Siti. Ini kita sedang bercanda. Pokoknya biar seru aja ya. Jadi saya juga kayaknya lama banget jam. Biar nggak kayak gitu ya nggak? Bener-bener. Betul. Siap. Betul sekali. Lanjut Kak Lilis Halimah. Siap. Kita punya satu soal lagi. Semoga kita happy ending ya Happy nggak? ending ya, oke. Siap untuk happy ending semuanya. Kita buka nomor 7. Kayak kita buka tirai 7 gitu ya. Iya, Tapi benar. hadiahnya mobil. Mobil. Oke, langsung saja kita ke nomor 7. Siap. Saking enaknya dipijat, mantap. Nah, silahkan nomor 7 ini kita mereview saja. Saya harap semuanya teman-teman sudah bisa betul semuanya ya. Ya. Paling tidak kalau masih ada yang salah pun itu hanya minoritas saja, sedikit saja ya. Oke. Oke, silakan Mas Adeu timernya. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan hati-hati. Soal terakhir dikasih soal prinsip etik. Jawaban diawali A. Ayo sambil buka contekannya. Sambil dilihat apa ya kemarin beneficient ya. Gitu-gitu yuk. Udah di print, udah ditempel. Biar sering dibaca, jadi sering ingat jadinya. A semua nih. Oh, A semua. Coba ya, saya mau nyontek dulu. Beneficient itu apa ya kemarinnya? Di PowerPoint-nya siapa ya? Tidak sesuai dengan itu. Beneficient. Oh, berbuat baik beneficient ternyata yang A. Oke, A semua nih, belum ada jawaban. Oh, saya tahu nih. Kalau salah berjamaah, kalau benar berjamaah. Soalnya yang diincar nih happy ending nih.
Kurang hijaunya apa namanya? Beres itu. Oke. A ya. Oh, ada yang E. Justice. Justice apa ya? Justice itu keadilan. Nah, Ada yang C juga, C veracity. Veracity itu mana ya? Kok nggak ada nih dicontekannya nih? Jujur. Jujur ya? kejujuran. Oh iya benar, kejujuran, betul. Kejujuran. A, C, D, E. Pilihannya A, C, D, E. Kayak judul film nih kalau kayak gini nih. A, C, D, C. Itu mah. Langsung saya benerin. Minta ya. Minta Yang dilanggar sama dan politisasi. tersebut. Ya, boleh dicek lagi. Soal terakhir. Mau ganti jawaban? Ayo boleh. Soal terakhir nih. Sebelum kita bahas. Pilihannya A, C, D, E. Ayo. Udah ya, kita kunci. Jawaban terbanyak jawaban yang A. Beneficient, yaitu berbuat. Iya, berbuat. Kali Lilis gak dilanjutin, Kali Lilis kalau ngomong. Dan moral. Siap. Oke. Menggunakan SOP. Berbuat aja, berbuat apa Prosedur. tadi itu? Oke, kalau gitu silakan Bu Zia. Siap. Oke, kita langsung ya. Manakah prinsip etik yang dilanggar bidan pada kasus tersebut? Waduh, gimana ya ini ya membahasnya ya. Jadi di sini ada cakupan imunisasi yang rendah. Ya. Cakupan imunisasi yang rendah. Ya. Ini dikarenakan bidannya itu nggak pernah memberikan penjelasan tentang imunisasi. Jadi pasiennya ini akhirnya tidak memilih gitu ya, nggak mau milih, nggak pernah ada info, nggak pernah ada penjelasan, sehingga apa ya, kalau mau milih karena atau mau dilakukan imunisasi tanpa ada informasi yang cukup, penjelasan yang cukup, akhirnya kan nggak milih tuh. Ya kan begitu ya, karena di sini imunisasinya rendah, karena di sini bidannya itu nggak pernah memberikan penjelasan tentang imunisasi. Nah, kalau diberikan penjelasan, pasti ibunya tuh akan memilih untuk melakukan imunisasi. Lah, coba kalau A, beneficence. Beneficence ini adalah melakukan tindakan sesuai dengan pencegahan maupun pengobatan. Bisa juga sesuai SOP ya, gampangnya. Nah, apakah di sini melakukan tindakan yang tidak sesuai? Kan tidak. Ini kan berkaitan dengan bagaimana bidan itu memberikan penjelasan, ya, memberikan informasi yang tepat sehingga ibunya atau cakupan imunisasi di sini orang tua itu mau melakukan imunisasi ke anaknya. Kalau autonomi itu adalah keinginan pasiennya ya, hak pasiennya. Menghargai pasiennya, masa kalau misalnya imunisasinya rendah ya sudahlah itu hak pasien, masa gitu kan nggak juga ya. Kemudian veracity ya, tadi ada yang C tadi Mas Adu ya, ada tadi, oke. Ada yang C, veracity, tadi saya dengar jujur. Nah, coba jujurnya bidan itu kayak gimana sih? Masa kalau ditanya harus jujur kan enggak ya? Jadi kita harus mendefinisikan jujur itu yang bagaimana. Jadi jujur mulai dari bagaimana menerapkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan itu kita informasikan dulu. Jadi jujur itu jujur mengenai informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan. Sehingga nanti ibunya atau pasien itu akan bisa memilih karena sudah mengetahui informasi secara lengkap, komprehensif ya tentang imunisasi ini. Nah, sedangkan bidannya nggak melakukan, sehingga dia melanggar veracity atau kejujuran dalam memberikan informasi itu. Ya. Kalau di privacy, ya privasi ini tentang hak rahasia dari pasien, ya tidak ya. Kalau justice ini keadilan, tidak membeda-bedakan antara pasien A, B, C, D, E, tidak dibedakan. Nah, nanti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Siapa tadi yang C? Yang Siapa C, tadi yang C ya? yang C banyak, Bu.
Banyak. Banyak. Yang ganti juga banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terharu saya ini nih ya. Nah, Ternyata ini sudah bisa menganalisis soal dengan sangat baik. Jadi kalau misalnya jujur, veracity jujur ya, bukan berarti kalau ditanya apa-apa terus jujur gitu ya, enggak ya. Masa bidan itu ditanya, oh ya saya harus jujur gitu ya, enggak. Jujurnya itu maksudnya memberikan informasi yang tepat, komprehensif tentang tindakan yang akan dilakukan. Ya, yang sesuai, yang tepat. Nah, baru kemudian pasiennya bisa memilih. Kalau sudah memilih, kita menghargainya dengan prinsip otonomi. Oh, kalau sudah dikasih tahu, tapi ternyata pasiennya kok nggak mau, ya sudah kita prinsip otonomi. Tapi jangan lelah untuk tetap memberikan edukasi secara veracity tadi, sehingga nanti cakupannya akan naik. Ya, gitu. Oke, itu Mas Adius, saya kembalikan. Oke, siap. Terima kasih Bu Zia pembahasan soal ini nomor 6, nomor 7 ya, Bu? 7. Tuh. 7 ya. Siap. Apa mau nambah soal lagi, Mas? Nambah soal lagi. 7 ya, ini nomor 7 siap. Tambah soal lagi ya Kak Eli ya, tambah soal lagi. Ini udah jam segini ya. Ini kapalnya udah mau jalan soalnya Bu. Jadi Soal etik Mas suka pusing. pusing ya. Kak Lilis laptopnya bagus amat sih, kalah saya. Wah. Iya, ketahuan tadi lewat CCTV. Oke, coba dong mana ketik betul berapa malam ini buat teman-teman yang Ukom Juni. Nah, ini kelas terakhir betul berapa kira-kira, coba. Setelah itu silahkan dilihat ya catatannya dari awal ikut bimbel sampai sekarang udah stop ikut bimbel. Kira-kira gimana? Progresnya meningkat? Udah pede menghadapi Ukom atau bagaimana? Kalau misalnya mau tes kemampuan lagi bisa ikut tryout dimanapun adanya di kampus, di luar kampus, pokoknya sebelum H-3 masih belajar. Tapi kalau udah H-3 silakan makan enak, sedekah dan lain sebagainya. Pokoknya senengin diri. Jangan sampai belajar lagi kalau udah H-3 tuh. H-3 atau H-1 malah itu bahaya. Mendingan istirahat. Sudah harus banyak Jumat berkah. Jumat berkah bener. Healing dulu. Healing. Kemana? Healing. Jangan hilang ya. Healing. Ntar hilang. Nggak fokus soal yang nomor 7. Nah, kan dibilang fokus pasti kompeten. Ada pertanyaan nggak? Ayo silakan. Mumpung masih ada Bu Zia di sini. Oke, silakan, monggo silakan yang mau bertanya, apalagi ini yang sudah Enggak, yang katanya ini ya. Bu, banyakin ini soal etik Bu, biar Oh gitu, terlatih. siap. Banyakin soal etik. Oke. Pertanyaan saya yang kemarin Mas Adi sudah di-share di grup belum? Oh, yang biaya ya? Enggak, yang proporsi itu. Proporsi soal Mas Adi. Udah dikirim Kak Siti. Ada, Bu, di grup. Tuh, Kak Eli bilang ada kan? Saya kirim. Ya, belum sempat buka, Mas. Siap. Detail itu persenannya ada, terus berapa soal yang keluar, soal apa paling banyak itu sudah lengkap. Tapi itu kan teksnya kecil ya, diperbesar aja, dicubit-cubit gitu ngelihatnya. Oh iya. Kak Siti. Iya. Siap. Ya, terima kasih Mas. Ya Kak Siti, terima kasih kembali. Ada yang raise hand ya. Kak Suwaibatul Aslamiyah, silakan Kak dinyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Suwaiba. Kayaknya sinyalnya nih Kak Suwaibatul. Ya, jelas. Cek. Misalnya dari hasil PP-tesnya positif, saya pernah mendengar kalau kehamilan di bawah 14 minggu, IUD-nya dicabut ya Bu ya. Benar atau tidak Bu? Apa dibiarkan sampai persalinan IUD-nya Bu? Terima kasih. Ya, bagaimana Bu Zia? Bisa dibantu dijawab? Oke, baik. Terima kasih Bu Suwaiba. Tadi soal yang nomor 1 ya. Oke. Iya. Jadi biasanya rata-rata kadang IUD itu tetap dibiarkan. Ada yang kebanyakan mayoritas kalau sudah di USG, kemudian kantong kehamilan sudah terbentuk, itu biasanya dibiarkan. Asal di situ di USG-nya sudah terlihat kalau IUD-nya ada di
di belakang. Jadi biasanya paling banyak itu IUD-nya tidak akan nempel ke kantong ataupun menusuk ke kepala bayinya juga tidak. Jadi akan tetap ada di belakang. Jadi nanti kapan akan diambilnya? Nanti saat setelah persalinan. Jadi bareng-bareng saat persalinan itu sekalian dikeluarkan untuk IUD-nya. Gitu ya. Gitu Kak Suhaibatul. Berarti dibiarkan saja ya Bu ya sampai persalinan Bu ya, nggak usah dicabut Oke, ya. iya, itu lebih baik seperti itu ya. Tapi tetap kita harus melakukan USG ya. Walaupun sebagian besar tidak akan terjadi masalah, walaupun ada IUD di dalam saat terjadi kehamilan, gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bu Siap. Suwaiba ini dari mana Bu? Dari Wiraraja Ibu. Dari Madura, Bu. Universitas Wiraraja ya. Siap, Wiraraja di Oh, Madura, Wiraraja Bu. itu Madura ya? Madura sejati, Bu. Oh iya iya, saya baru Punten. tahu ya. Di Sampang adanya, Bu, di ujung. Oke oke oke. Siap. Oke, baik. Ada lagi yang Ada mau bertanya? lagi selain Bu Suwaiba? Bu, Cukup. bahas lagi soal nomor 2, Bu. Kak Ratna, kenapa Kak Ratna? Bahas soal nomor 2 lagi, Bu. Oh, nomor 2. Kenapa nih nomor 2 nih? Oh ini, oke siap. Ya, Bu. Iya Bu, nyambung tuh jadi pH vagina yang normal berapa Bu? Sama dengan itu. Oke ya. Jadi di sini tadi sudah dicatat semuanya ya untuk apa namanya perbedaannya antara BV, trichomoniasis dan candidiasis semuanya sudah bisa memahami. Insya Allah bisa Bu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada pH-nya di sini sudah kelihatan lebih dari 4,5, lebih dari 4,5. Lah, candidiasis ini pH-nya kurang dari 4,5. Sedangkan kalau misalnya di pH normal itu memang 3,8 sampai 4,5. Jadi di candidiasis bisa di pH-nya masih bisa dikatakan dalam keadaan normal, tetapi ada gejala yang lain yang menyertai. Ya, jadi di sini diingat-ingat pH-nya kalau misalnya BV sama trichomoniasis ini lebih dari 4,5, kalau yang candidiasis kurang dari 4,5, sedangkan kalau misalnya normalnya pH itu sekitar 3,8 sampai dengan 4,5. Ya, sehingga oke, sudah dicatat semuanya? Oke, itu Sudah. untuk pH-nya ya. pH. Yang lainnya ada lagi? Siapa tadi yang tanya tadi? Tadi Kak Ratna Willis ya yang tanya. Iya, Terjawab, Kak? Bu. Oh, Bu Ratna Willis. Oke. Ya. Ya, Bu Ratna, tadi ya pH-nya sudah dicatat semua. Jadi nanti pH normal 3,8 sampai 4,5, BV lebih dari 4,5, trichomoniasis lebih dari 4,5, candidiasis kurang dari 4,5. Ya, gitu. Kalau yang ada jenggernya, Bu. Kondiloma? Kalau yang ada jenggernya, Ya, berarti kondiloma acuminata ya? Bu ya. Penata. Ya. Kondiloma. Nanti akan beda lagi. Nanti langsung jawabnya tinggal ada kondiloma gitu ya. Kondiloma ya, Bu ya. Oke ya. Itu nanti pasti akan ada sendiri ya. Nanti biasanya kalau terkait infeksi keputihan itu ya sekitar ini, trichomoniasis, BV, candidiasis, terus penata laksanaan ya. Penata laksanaan keputihan bagaimana? Edukasinya seperti apa ya? Gitu. Jadi edukasinya kebersihan vaginanya. Nah, itu nanti yang harus teman-teman bisa harus diingat-ingat ya. Selain masalahnya atau diagnosisnya, maka untuk penata laksanaannya teman-teman juga harus tahu. Ya, harus diapakan gitu ya. Kalau keputihan harus ngapain tuh? Bidan harus memberikan KII apa? Nah, itu harus tahu. Oke, itu ya. Ada Ya, lagi Bu. Siap. Bu Ratna dari mana Bu Ratna? Dari Jambi, Dari Bungo. Jambi, Bu. Bungo, Bu. Jam berapa di sana, Bu? Sama nggak ya sama di sini? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Sama WIB di sana Sama Jambi. ini, Bu.
Sumatera Tengah. Iya, masih di Sumatera. Indonesia, Bu. Iya. Ya, Bu. Indonesia. Ah. Iya ya memang Mas Adi ya. Mungkin kan kalau Tapi Sulawesi sana kan beda tuh kalau Sulawesi. Nah, BTW Bu, di tengah-tengah kita tuh ada yang lagi di Mekah lah Bu, ada yang oh iya. melaksanakan haji, iya. Oh Ya, alhamdulillah. semoga beliau sambil belajar gini via Zoom. Amin, amin, Semoga amin. beliau mendoakan kita semua kompeten ya Amin, amin bunda-bunda ya ya. Rabbal Alamin. Iya, Amin. nanti Ya semuanya bisa Allah, doakan segera semua. menyusul juga ya. Amin. Nah, iya itu paling kencang kalau itu tuh Bu. Amin. Oke, alhamdulillah. Jadi kita apa ya, semoga dapat barokahnya ya, istilahnya Ya, ya, barokah doanya teman-teman yang sama-sama di kelas Poko bisa kompeten semua, dimudahkan semua nanti saat Komnas gitu. amin, amin, amin. Bercanda-bercanda tiket haji, ada yang haji beneran ternyata. Oh iya, Iya ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadiahnya beneran. Umroh Enggak, tapi itu dapatnya haji itu. iya sendiri-sendiri tapi bener Bu. Tiketnya Betul. sendiri-sendiri bener, ada yang haji beneran. Betul. Nih kata Kak Ya. Siti Urifa, terima kasih Foko, Mas Adil juga dosen Foko atas bimbingannya, Bu Zia, terima kasih ilmunya, mohon maaf lahir dan batin, fokus-fokus pasti kompeten, amin ya rabbal alamin. Baik, ternyata ya memang kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat positif karena memang kebutuhan kita untuk persiapan uji kompetensi. Kalau gitu Bu Zia, karena memang waktunya sudah menipis seperti jeruk nipis, jadi Bu Zia boleh memberikan closing statement teruntuk teman-teman yang akan melaksanakan UKOM begitu Bu di bulan Juni ini tanggal 29 hari pertamanya. Oke, jadi kalau misalnya ini UKOM semua ini bisa berjalan tepat waktu ya, karena ada kabar itu Pusdatin Nasional itu sedang kena hack ya, jadi ada banyak data-data yang maintenance ya, termasuk mungkin bisa saja efek ke UKOM yang agak melambat, tapi semoga yang sekarang ini segera bisa ditangani dan bisa tepat waktu. langsung ya, bisa langsung UKOM sesuai jadwal gitu ya, karena Amin. memang itu ya. Bagaimana itu datanya, semoga kita aman semua ya, data-data kita itu ya. Oke, Amin, jadi amin. di sini yang terakhir ya, bukan yang terakhir ya. Di sini saya ucapkan tetap semangat, ya tetap semangat dalam belajar. Walaupun ini sudah mulai hari tenang, ya hari tenang itu memang bagusnya ya tenang ya, karena sudah nggak kupu lagi atau nggak gugup lagi tentang soalnya. Cuma ya walaupun hari tenang, tetap sambil baca-baca sedikit, review sedikit nggak apa-apa, atau cuma nonton-nonton videonya saja, tapi nggak harus yang mikir berat, ditonton videonya gitu saja sebagai reminder, tidak apa-apa. Jadi setiap hasil ya di situ tidak ada hasil yang mengkhianati proses ya. Jadi hasil itu pasti akan tahu prosesnya sebelumnya. Semangat terus, latihan bersama Foko Indonesia. Siap 100% kompeten Ukomnas Bidan pastinya. Amin ya Rabbal Alamin. Fokus. Pasti kompeten. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Adil. Baik, terima kasih Bu Zia atas motivasi semangatnya, terima kasih ilmunya. Semoga Bu Zia juga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan kelancaran Amin ya Rabbal urusannya. Alamin. Amin, Amin ya ya rabbal Rabbal alamin. Alamin. Buat teman-teman yang UKOM di bulan Juni ini, semoga teman-teman diberikan ketenangan, diberikan kelancaran, dan diberikan hasil yang kompeten 1 kali ujian. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah percaya sama Foko, menjadikan Foko teman untuk belajar. Terima kasih banyak sudah menjadikan Foko ruang atau tempat berpulang pada saat bunda-bunda kebingungan menjawab soal UKOM. Kalau gitu saya juga pamit undur diri buat teman-teman yang bulan Juni. Terima kasih sekali lagi Mas Adi ucapkan mewakili Foko Indonesia. Tetap semangat, fokus, pasti kompeten. Nah, buat teman-teman yang mau lanjut kelas Juli, Agustus, silahkan nanti cek grupnya karena nanti akan diinformasikan untuk upgrade kelasnya. Dan terima kasih Bu Zia dan kita semuanya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih kembali, Kak. Oke, mohon izin ya Mas Adi ya. Itu tambah porsi itu kayak makanan aja tuh ya.
Yang Gitu ya. mana ya? Oke. Tambah Oke, fokus terima dulu kasih Mas. semuanya. Mohon Siap. maaf ya. Selamat istirahat semuanya teman-teman, ibu-ibu bidan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Zia.